الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang mulia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka turunlah beberapa syariat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya syariat yang turun ke beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke kota Madinah adalah syariat azan. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah, kita tahu bersama, fokus dakwah beliau adalah menanamkan akidah kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabat beliau ketika itu. Nah, tatkala beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah, maka turunlah syariat-syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Di antaranya syariat azan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu hukum fikih atau syariat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pemindahan arah kiblat ke Mekah. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita tahu bersama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, telah turun syariat solat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu adalah ke Baitul Maqdis. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi."
Hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, ketika berada di Mekah, salat beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina, wilayah Syam. Wal Ka'bah baina yadayhi, sedangkan Ka'bah ketika itu, kata Ibnu Abbas, berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat, beliau jadikan Ka'bah itu antara beliau dengan apa? Baitul Maqdis. Kita tahu bersama bahwa Baitul Maqdis itu berada di wilayah utara Mekah. Jadi kalau kita bisa gambarkan, ini Baitul Maqdis. Kemudian ini apa? Ka'bah. Ini Ka'bah. Sebuah kotak. Ini Ka'bah. Maka ini utara Mekah. Jadi Baitul Maqdis Palestina ini berada di utara Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau menjadikan Ka'bah itu antara beliau dengan Baitul Maqdis. Berarti beliau menghadap seperti ini. Paham ya? Saat itu karena beliau masih diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Dan itu kiblatnya para nabi terdahulu. Paham? Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Setiba beliau di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada beliau untuk salat menghadap Baitul Maqdis. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, kita tahu beliau mendapati kebanyakan penduduk Madinah ketika itu adalah orang-orang Yahudi dengan kabilah-kabilah mereka. Ada 3 suku besar kan, yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih salat menghadap Baitul Maqdis. Nah, sekarang Madinah itu berada di mana? Di mana Madinah itu? Berada di, kalau wilayah Syam itu berada di mana dari kota Madinah? Berada di utara kan? Berarti harus di sini. Gini kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau, ketika beliau melaksanakan salat 5 waktu, karena beliau harus menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Berarti beliau harus membelakangnya apakah? Ka'bah, dan itu membuat beliau gelisah. Dan beliau selama itu berharap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dan orang-orang Yahudi ketika itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang salat mereka itu menghadap Baitul Maqdis, mereka senang gembira. Mereka katakan, ini ibadah Nabi dan para sahabatnya menghadap ke kiblatnya kita. Karena orang-orang Yahudi kan ibadah mereka menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Dengan harapan, dengan anggapan bahwasanya Nabi dan para sahabat akan mengikuti ibadah mereka. Sehingga mereka senang, gembira. Dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi Nabi itu gelisah. Dan kita tahu bersama Ka'bah ini merupakan
kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan kita tahu yang merintis Ka'bah siapa? Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi SAW menginginkan ada perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Nabi tidak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Khalifil musyrikin, kata Nabi SAW. Khaliful musyrikin, selisihi orang-orang musyrik, selisihi orang-orang Yahudi, jangan sama. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nabi tidak mau serupa dan sama dengan orang-orang Yahudi. Masya Allah, jazakallah. Baik jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi Nabi SAW ingin ada perbedaan antara orang-orang Islam dengan orang-orang di luar Islam. Nabi tidak mau sama, harus beda. Makanya kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang muslim itu harus ada identitas yang membedakan antara dia seorang muslim dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadapkan wajah beliau ke langit, bermunajat kepada Allah dengan harapan ya agar Allah Subhanahu wa taala turunkan perintahnya, wahyu, agar kaum muslimin dan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa memindahkan arah kiblat mereka ke Masjidil Haram. Dan alhamdulillah tepatnya di bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab, dan itu berlangsung selama 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti perintah. Nabi sebenarnya ingin memindahkan kiblat itu kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Namun beliau tidak bisa memindahkan itu sampai datang perintah. Karena agama ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah. Jadi agama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti pas di bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengarah ke Masjidil Haram dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat wajah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai, yang engkau ridhai, yang kamu inginkan. Nabi berharap apa? Kiblatnya kaum muslimin itu mengarah ke mana? Ke Baitul Haram, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka Allah katakan, palingkan wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah Masjidil Haram. Kenapa bukan ke Ka'bah? Kenapa ke Masjidil Haram? Kenapa bukan ke Ka'bah tapi ke Masjidil Haram? Kenapa? Kenapa Allah katakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram? Kenapa ke Masjidil Haram bukan ke Ka'bah?
Ada yang tahu? Hah? Ya karena Ka'bah di mana? Di Masjidil Haram. Tidak ada masalah. Jadi palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya Ka'bah kan di Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa taala, palingkan wajah-wajah kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah yang merupakan keinginan kalian. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, Nasrani mengetahui kebenaran ini. Mereka tahu bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang hak, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-kali tidak akan lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan wajah beliau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka orang-orang Yahudi pun gembira atau apa? Gembira mereka? Oh, tentu tidak gembira mereka. Mereka tidak gembira. Kita tahu bersama dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu. Hanya saja mereka hasad, iri. Kenapa? Karena mereka, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa mereka itu berharap bahwa Nabi yang terakhir itu diutus dari kalangan mereka. Tapi ternyata ketika mereka hijrah datang ke kota Madinah menunggu Nabi yang terakhir, ternyata yang diutus seorang Nabi dari suku apa? Quraisy, dari orang Arab. Dan mereka tidak suka. Mereka tahu kebenaran itu, sehingga mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka apa? Mereka mengatakan apa? Mereka membuat isu-isu. Dengan apa? Dengan ucapan bahwa kebaikan itu dengan mengarah kemana? Ke Baitul Maqdis. Itu Muhammad sudah mengarah kemana? Ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Padahal kebaikan itu dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi mereka membuat apa? Isu-isu, membuat keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi Allah bantah hal itu dengan Allah turunkan firman-Nya, laisal birra, dalam surat apa ini? Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu dengan kalian menghadapkan ke mana? Ke arah barat dan ke arah timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebaikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman kepadanya, kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, beriman kepada nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailina wa fir riqabi wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan kebaikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, selain beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Kebaikan itu pula yaitu seorang mengeluarkan harta yang dia cintai. Dia punya harta yang banyak, harta yang sangat dia cintai. Nah, dia keluarkan harta itu kepada siapa diberikan?
karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, seorang musafir yang kekurangan, yang kehabisan apa? Bekal, wasailin, orang-orang yang suka meminta-minta, apalagi wafir riqab, membebaskan apa? Budak, hamba sahaya. Ini kebaikan-kebaikan kata Allah. Wa aqamas shalah, kebaikan itu adalah mendirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, kebaikan itu apabila seseorang berjanji, maka harus ditunaikan janji tersebut. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's. Kebaikan itu kata Allah orang-orang yang bersabar di dalam kesulitan, kesempitan, dapat musibah, ada kecelakaan, tabrak bentor, sabar. Itu kebaikan kalau dia bersabar. Bersabar ketika apa? Dalam peperangan. Nah, ulaika alladzina shadaku, itulah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kebaikan itu bukan apa dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Tapi kebaikan itu yang tadi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, itulah kebaikan-kebaikan. Jadi terbantahkan syubhatnya siapa? Orang-orang ya Yahudi yang mengatakan bahwa kebaikan itu dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, setelah itu orang-orang Yahudi pun tidak tinggal diam. Masih saja mereka membuat apa? Isu-isu. Ingin membuat keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan mereka mengatakan, itu Nabi dan sahabat-sahabatnya itu tidak komitmen, tidak istiqomah. Tadinya menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang polis menghadap ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Berarti kan tidak komitmen, tidak istiqomah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah lagi syubhat ini dengan menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 143, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ir rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kata Allah, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibaihi. Tidaklah kami menjadikan kiblat saat ini yang engkau menghadap kepadanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang kami inginkan adalah agar kami mengetahui siapa yang betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa-siapa yang membelot, siapa-siapa yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya perpindahan kiblat ini sebagai ujian siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian bagi mereka orang-orang Yahudi, ujian kepada orang-orang musyrik, ujian kepada orang-orang munafik, ujian pula kepada orang-orang beriman. Apakah mereka ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ternyata orang-orang yang beriman mereka tunduk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ketundukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah syariat ini agar memindahkan arah kiblat, memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Adapun orang-orang musyrik, ya, mereka mengatakan apa? Lihat, Muhammad ini sudah mengarah, bingung, sudah mulai mengarah kepada kiblatnya kami. Ya, kita tahu bersama orang-orang musyrik, mereka sangat mengagungkan apa? Ka'bah. Cuman
kelebihan di dalam mengagungkan Ka'bah. Bagaimana bentuk mereka mengagungkan Ka'bah itu, rumah Allah. Itu mereka agungkan rumah Allah itu ketika mereka merenovasi apa? Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Kumpulkan harta-harta yang apa? Yang halal. Harta zina tidak boleh. Harta riba tidak boleh. Harta hasil curian tidak boleh. Harta hasil tipuan tidak boleh. Harta pelacur tidak boleh. Harta yang halal dikumpulkan untuk merenovasi Ka'bah ini, membangun kembali Ka'bah yang mulia. Itu pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Namun bersamaan dengan itu ada hal yang keliru. Tapi intinya mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka mulai mencela Rasulullah SAW, beliau Muhammad. Yang mulai bingung Muhammad itu sudah mulai mengarah kepada Ka'bah, kiblat kami, orang-orang musyrik. Sekali lagi itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tetap tunduk, dan itu terbukti ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk mengarah ke Masjidil Haram. Kita tahu bersama Nabi SAW ketika itu sedang sholat zuhur di mana? Di sebuah perkampungan Bani Salamah. Nabi SAW ketika itu sholat di perkampungan Bani Salamah, sholat zuhur. Ketika Nabi SAW sampai pada rakaat yang ketiga, berarti 2 rakaat pertama sudah selesai, turunlah perintah ini, di mana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke arah Baitul Haram atau Baitullah, Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu mereka berputar dari, lihat ini Madinah apa? Madinah. Ini Madinah, ini wilayah Syam, Masjidil Baitul Maqdis. Ini Ka'bah. Madinah, berarti utaranya ini. Maka ketika Allah perintahkan, berarti tadinya apa? Salat menghadap Baitul Maqdis. Jadi ketika mereka diperintahkan, kaum muslimin ketika itu diperintahkan untuk mengarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka mereka harus berputar. Berarti dari utara harus ke arah selatan. Makanya kiblatnya Masjid Nabawi itu kemana? Ke arah selatan. Kiblatnya Masjid Nabawi itu ke selatan. Bayangkan dari utara menghadap utara, langsung menghadap selatan. Jadi berputar. Sahabat Nabi SAW dan para sahabat itu. 2 rakaat terakhir itu harus berputar menghadap Masjidil Haram. Dan itu terjadi di perkampungan Bani Salamah, di satu masjid yang kemudian masjid itu dinamakan dengan Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Teman-teman yang mungkin pernah pergi ke Madinah, yang rata-rata jamaah haji, jamaah umroh, siapa yang pernah pergi ke dulu? Jadi teman-teman mungkin yang pernah pergi ke Masjidil Haram atau mana ke Madinah, ke jamaah umroh, jamaah haji itu rata-rata mereka berziarah ke Qiblatain ini. Walaupun kita katakan Qiblatain itu tidak ada keistimewaan, Masjid Qiblatain itu tidak ada keutamaan khusus. Yang ada keutamaan khusus itu cuma 2 masjid, itu Masjid Nabawi dan Masjid Quba di Madinah, ya, jadi besar di Madinah. Cuma 2 masjid itu yang ada keutamaan yang datang dalam Al-Quran. Yang di Madinah kita bicara di Madinah. Adapun Qiblatain tidak ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Qiblatain ini masjid yang dimana terjadi perpindahan salat zuhur ketika itu dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Adapun setelah itu salat asar, Nabi SAW melaksanakan salat asar di mana? Di Masjid Nabawi. Ketika itu sudah menghadap ke
yaitu Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, Masjidil Haram. Oke, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Baik, teman-teman sekalian, hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarahkan wajah beliau ke Masjidil Haram, saat itu beliau melaksanakan sholat zuhur di perkampungan Bani Salamah, yang kemudian masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Adapun sholat asar, beliau melaksanakan sholat tersebut di Masjid Nabawi yang saat itu sudah mengarah ke Masjidil Haram. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang belum mendapatkan kabar tentang perpindahan kiblat ini, maka mereka pun sholat subuh di Masjid Quba. Ketika mereka melaksanakan sholat subuh di Masjid Quba, maka ada seseorang yang datang mengabarkan kepada mereka tentang turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan Nabi untuk memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Maka sahabat-sahabat titik itu langsung berputar arah, langsung mereka kerjakan apa yang mereka dengarkan dari seseorang yang mengabarkan bahwa Nabi telah diturunkan Al-Quran kepadanya, perintah untuk memindahkan kiblat. Ini menunjukkan ketundukan mereka sahabat-sahabat yang mulia. Orang-orang Yahudi tidak tinggal diam. Masih saja mereka membuat apa? Syubhat, keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan mereka mengatakan, lantas bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang telah meninggal sebelum terjadinya perpindahan kiblat? Bagaimana dengan sholat mereka? Apakah sholat mereka diterima? Ataukah sholat mereka tidak diterima? Sholat mereka batal? Mereka kasih keraguan-raguan. Tapi itu pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Artinya orang-orang yang telah mendahului kalian dari sahabat-sahabat, orang-orang yang beriman sebelum terjadinya perpindahan kiblat, ya salat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika mereka salat menghadap Baitul Maqdis, itu merupakan perintah dari Allah. Paham ya? Karena itu merupakan perintah dari Allah. Nah, perpindahan kiblat pun ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah. Yang penting ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita tunduk terhadap perintah itu. Makanya Allah katakan, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, orang-orang yang beriman. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan sia-siakan salat yang mereka telah kerjakan dari orang-orang yang beriman yang telah mendahului kalian sebelum terjadinya perpindahan kiblat. Nah, ini secara ringkas berkaitan dengan syariat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Baik. Teman-teman sekalian, apa hikmah yang bisa kita petik? Nanti antum baca saja ya yang ininya. Yang tadi kita sampaikan adalah kita langsung ke ini saja, ke hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Kata penulis, intisari yang dapat dipetik dari sirah ini, dari peristiwa ini adalah pertama,
Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, Allah menjadikan kiblat yaitu Baitul Maqdis kemudian memindahkannya ke arah Ka'bah memiliki hikmah yang luar biasa, yaitu Allah ingin menguji kaum muslimin, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Jadi bukan orang-orang beriman saja yang ingin diuji dengan peristiwa perpindahan kiblat itu, tapi orang-orang Yahudi pun ingin diuji oleh Allah. Begitu pula orang-orang musyrik, bahkan orang-orang munafik, supaya jelas terlihat mana yang betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mana orang-orang yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan terlihat dengan ujian itu. Orang-orang muslim yang diuji dengan hal itu berkata, apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na. Itu orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang muslim. Yang namanya muslim dari kata kerja apa? Aslama yuslimu islaman. Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan nih tentang definisi Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Sehingga seorang muslim itu ketika dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, ya harus apa? Tunduk, berserah diri, patuh, pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan para sahabat ketika itu datang perintah ini, maka mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Buktinya apa? Pada salat apa? Salat subuh di Masjid Quba, ketika ada orang yang mengabarkan tentang turunnya Al-Qur'an kepada Nabi, yang memerintahkan Nabi SAW untuk mengarah ke Baitullah, ke Masjidil Haram, maka mereka pun segera berputar berbalik arah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu bukti ketundukan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang muslim, tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang muslim yang diuji dengan hal itu berkata, kami mendengar dan kami menaati. Mereka juga mengatakan apa? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya, semua datang dari sisi apa? Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Allah, ya sudah kami sami'na wa ta'na, itulah muslim. Jadi ketika kita mengatakan muslim, saya muslimah, ya harus tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya-tanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Harus taat. Sementara orang-orang musyrik mengatakan mereka lah yang mendapatkan petunjuk Allah dan hal itu tidaklah berat bagi mereka. Karena apa? Ada keimanan. Tidak berat bagi mereka untuk tunduk terhadap perintah tersebut. Jadi ini kembali kepada keimanan hidayah. Berbeda dengan orang-orang yang lemah imannya, yang tidak mendapatkan hidayah, berat bagi mereka untuk tunduk terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita dapati ya di sebagian besar kaum muslimin, berat bagi mereka untuk melaksanakan apa? Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena lemahnya keimanan. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lama lagi kita memasuki bulan Ramadan ini. Bulan yang Allah hamburkan kebaikan-kebaikannya, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, ridhonya. Itu dihambur-hamburkan di bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman, yang kuat keimanannya, yang terbiasa dengan kebaikan, ketika dihadapkan dengan bulan Ramadan, siap mereka. Siap untuk melaksanakan apa? Ibadah-ibadah yang agung, bacaan Al-Qur'annya, salatnya, puasanya, tarawihnya,
zakatnya. Orang-orang beriman mudah, yang sudah terbiasa dengan kebaikan, mudah bagi mereka. Tapi kaum muslimin yang lemah imannya, yang tidak terbiasa dengan kebaikan, ketika dihadapkan dengan bulan Ramadan, berat sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang agung. Entah itu baca Al-Qur'annya, puasanya. Makanya tidak heran ada sebagian kaum muslimin masuk di bulan Ramadan, ada yang puasa Ramadannya cuma apa? Cuma 3 hari. 3 hari pertama dari bulan Ramadan. Begitu juga sholat tarawih. Ada sebagian kaum muslimin yang cari sholat tarawih itu kalau bisa 5 menit selesai. Ada kan? Maunya cepat-cepat. Padahal ini bulan di mana Allah hambur-hamburkan kebaikannya. Kenapa seperti itu? Karena tidak terbiasa dengan kebaikan. Makanya Allah Jalla wa'ala ingatkan nabinya, Kul, katakan wahai Muhammad, kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, setiap orang akan beramal sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan kebiasaannya. Itu kata Allah. Setiap orang akan beramal sesuai dengan kebiasaannya. Artinya apa? Kalau ada kebiasaan seseorang, kalau ada seorang hamba yang terbiasa beramal, melakukan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang tinggi, ketika dihadapkan dengan satu musim yang penuh dengan kebaikan, terbiasa. Sholat tarawih. Bahkan dia suka sholat tarawih, sholat yang panjang. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa sholat apa? Sholat malam. Karena memang sholat malam sudah menjadi kebiasaan dia. Sehingga ketika sholat tarawih, dia apa? Hal yang biasa bagi dia. Bahkan dia suka berlama-lama. Apalagi tambah kunut. Masya Allah. 10 hari terakhir kan? Masya Allah. Ditutup dengan kunut. Masya Allah. Sarapan dulu. Jadi kata Allah, Kul, katakan wahai Muhammad, kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang akan beramal sesuai dengan tabiat dia. Kalau tabiat dia sukanya yang mulia-mulia, dia akan beramal dengan amalan yang mulia-mulia. Tapi kalau tabiatnya rendah, hina, sukanya bermaksiat, tabiatnya suka melakukan amalan-amalan yang rendah, ketika dihadapkan dengan satu musim yang penuh dengan kebaikan, berat bagi dia, pasti berat. Dan itu terbukti, rata-rata begitu. Ketika imam membaca ayat yang panjang-panjang, sudah mulai satu-satu sudah mulai batuk. Karena apa? Tabiat dia tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Makanya ada orang berpuasa cuma 3 hari, 4 hari. Karena apa? Tidak terbiasa dengan puasa. Selama 11 bulan tidak pernah berpuasa sunnah. Ketika berhadapan dengan bulan Ramadan, berat bagi dia itu mengerjakan apa? Puasa. Tapi kalau ada orang yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud, ketika dihadapkan dengan bulan Ramadan, hal yang biasa bagi dia, ringan, sangat-sangat ringan. Itulah kata Allah, kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang beramal sesuai dengan tabiat dia, kebiasaan. Sementara orang-orang musyrik mengatakan kembalinya orang-orang Islam dari kiblat semula itu mengandung makna kembalinya mereka ke agama nenek moyang mereka. Dan hal itu menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang benar. Adapun orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad telah mengingkari kiblatnya para nabi terdahulu. Jadi Baitul Maqdis kita tidak ingkari, itu kiblatnya para nabi terdahulu. Tapi kita sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa Nabi tidak mau
Nabi SAW tidak ingin sama dengan orang-orang ya Yahudi. Nabi ingin beda. Ya. Seandainya ia benar-benar seorang nabi, dia kasih subhat sama kaum muslimin. Seandainya ia benar-benar seorang nabi, pastilah ia akan menghadap kiblat para nabi terdahulu. Adapun orang-orang munafik mengatakan, Muhammad mulai bingung hendak menghadap ke mana. Seandainya kiblat yang pertama benar, lalu mengapa ia meninggalkannya? Seandainya yang kedua yang benar, berarti selama ini ia berada di dalam kebatilan. Nah, dia. Selain itu semua, banyak lagi komentar orang-orang bodoh tentang perubahan arah kiblat tersebut. Adapun bagi mereka yang mendapatkan petunjuk Allah, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang berat bagi mereka. Ingat, Allah Jalla wa Ala berfirman ya tentang hal ini, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa kata Allah di sini? Wa in kanat lakabira illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun pemindahan kiblat itu sangat-sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Allah hanya ingin menguji hamba-hambanya agar terlihat siapa yang benar-benar mengikuti Nabi-Nya SAW dan siapa yang kembali seperti dulu lagi, yang ingkar kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ketika itu mereka tetap tunduk taat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak termakan provokasi, tidak termakan omongan orang lain, komentar-komentar orang lain. Walaupun orang-orang munafik mengatakan Muhammad sudah bingung begini-begini, orang-orang muslim mengatakan begini-begini, Yahudi mengatakan begini, begitu, begini. Orang-orang beriman tidak terpengaruh, tidak termakan komentar-komentar mereka. Tetap mereka teguh dengan prinsip-prinsip mereka, taat kepada Rasulullah SAW. Begitu seorang muslim. Seorang muslim itu harus ada prinsip. Hidup ini harus ada prinsip. Bagaimana kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, bagaimana kebaikan itu kembali kepada diri kita. Jadi jangan pusing dengan omongan orang lain. Ingat, hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, sholat 5 waktu, antum datang di sini majelis ilmu, ya, sering datang di majelis ilmu, antum adakan hampir sepekan di masjid ini mengadakan kajian-kajian, tidak lain insyaallah ana husnudzon sama antum, tidak lain satu, antum keinginan mau masuk surga kan? Itu cita-cita terbesar seorang muslim dan muslimah, masuk surga. Cuma antum harus tahu, masuk surga itu berat. Banyak rintangannya masuk surga itu. Salah satu rintangan masuk surga itu komentar-komentar orang lain. Kita mau jadi baik, ada saja orang yang komentar. Kita mau jadi baik, siapa yang tidak senang dengan kita? Orang-orang jahat. Orang-orang buruk tidak senang dengan orang-orang baik, pasti dikomentari. Antum mau jadi orang jahat, ini komentari juga oleh orang-orang baik, dibenci juga sama orang-orang baik. Nah, antum mau pilih mana? Mau jadi orang baik dikomentari atau mau jadi orang jahat dikomentari? Ya sudah, jadinya orang baik saja biar dikomentari. Jadi hidup ini mau jadi apapun antum tetap dikomentari oleh orang lain. Dikomentari. Mau datang di masjid, mau hadiri pengajian, orang mau komentari sok suci, sok alim. Itu perempuan mau pakai hijab, masya Allah, hijab syar'i, hijab besar, dikomentari sok suci, sok alim lah, so dia yang paling benar, pasti dikomentari. Antum mau jadi orang jahat, ada juga orang yang berkomentari. Maka hidup ini jangan terlalu pusing dengan komentar orang lain.
jalani saja kehidupan antum dengan kebaikan-kebaikan, dengan prinsip antum, itu saja. Kalau antum suka dengar komentar orang lain, tidak akan apa antum? Apa? Antum tidak akan berada di kebaikan. Nanti kalau buat ini, nanti orang komentarin, antum tinggalkan. Nanti buat ini orang komentarin, antum tinggalkan. Jadi tinggalkan omongan orang lain. Jangan sampai kalau kita ini beramal karena omongan orang lain, atau meninggalkan sesuatu karena omongan orang lain, ujung-ujungnya seperti pamannya Nabi SAW. Siapa? Abu Talib. Abu Talib itu tahu kebenaran? Tahu kebenaran. Tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Itu ucapan Abu Talib. Sungguh aku tahu agama Muhammad itu sebaik-baik agama manusia. Tapi apa kata Abu Talib? Laulal malamata au hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena celaan, ejekan orang lain, nanti kalau anda masuk Islam, nanti kan ada omongan-omongan orang lain. Kalau bukan karena ejekan dan celaan orang lain, sungguh kalian akan mendapati diriku terang-terangan di dalam memeluk Islam ini. Pengakuan Abu Talib tentang kebenaran Rasulullah. Cuman karena takut omongan orang lain, akhirnya pun mati di atas kekufuran, waliyadzubillah. Kalau kita beramal meninggalkan sesuatu cuman karena omongan orang lain, jangan sampai kita terjerumus kepada kebinasaan. Nah, orang-orang itu teman-teman sekalian, orang-orang yang suka berkomentar antum, ingat ke sana jo. Dorang ini tidak akan mampu menyelamatkan antum dari neraka. Dan mereka ini tidak bisa membantu antum untuk masuk surga. Jadi kenapa harus pusing dengan komentar orang lain? Ketika antum waliyadzubillah, ketika ada orang yang masuk neraka, apakah mereka yang suka berkomentar bisa menyelamatkan mereka ini? Tidak bisa. Masing-masing apa? Masing-masing dengan apa? Dengan dirinya, nafsi-nafsi. Orang-orang yang suka berkomentar antum tidak bisa membantu antum masuk surga mereka ini. Lantas kenapa meninggalkan sesuatu, beramal sesuatu karena omongan orang lain? Jadi prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi beramal saja dengan amalan-amalan yang antum yakini benar, silakan berjalan saja antum. Tak usah pusing dengan omongan orang lain. Paham ya? Itu prinsip orang beriman. Yang kedua, dari Qatadah, saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, siapa saja yang disebut dengan al-muhajirina al-awwalun? Ia menjawab, mereka yang sholat bersama Rasulullah SAW pada dua kiblat. Ibnu Sirin juga berpendapat demikian. Sedangkan Sya'bi mengatakan bahwa al-muhajirin al-awwalun adalah mereka yang dibaiat di bawah pohon. Intinya sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam bersama Rasulullah SAW di dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Dan ini kemuliaan mereka. Kemuliaan siapa? Sahabat-sahabat. Yang ketiga, pada proses pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, terlihatlah kepatuhan para sahabat yang bersegera melakukan perintah Rasulullah SAW. Ketika sampai kepada mereka berita bahwa telah datang perintah dari Allah kepada nabinya tentang pemindahan arah kiblat, maka dengan serta-merta mereka menaatinya tanpa banyak bertanya kenapa, why, limada, tidak ada. Mereka langsung mengerjakan. Selain itu, tanpa ragu-ragu, apalagi mengingkarinya. Beginilah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap perintah Allah dan Rasulnya, meskipun hikmah di balik itu belum mereka ketahui. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, kemanapun Allah menghadapkan kita, maka kita harus mentaatinya, karena ketaatan
ialah dengan melaksanakan segala perintahnya, meskipun seandainya kita diarahkan setiap harinya ke berbagai arah, maka selaku hambanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalaupun Allah perintahkan pada kondisi ini menghadap Baitul Maqdis, pada kondisi ini menghadap Masjidil Haram, tidak jadi masalah. Yang penting itu perintah dari Allah. Yang keempat, masih banyak ini. Masih banyak. Masih banyak. Sedikit. Yang keempat, perlunya melakukan pengantar tentang suatu perkara yang besar sebelum dilaksanakan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, permasalahan kiblat merupakan satu perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala memulai sebelumnya dengan perkara nasakh, dan Allah mampu melakukannya. Allah mendatangkan yang lebih baik dari yang dinasakh atau mendatangkan yang serupa. Selanjutnya, bagi siapa saja yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan celaan. Jadi dijadikan semua itu sebagai pengantar dan pendahuluan dari proses pergantian arah kiblat. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Oke, kita cukupkan saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله